Ingat, yang pertama, semua ikan melalui proses karantina yang standar. Poin kedua, untuk menstabilkan suhu air, kita apung-apungkan dulu kantong plastiknya beserta airnya, jangan dibuka dulu, kurang lebih selama 15 menit. Oke. Mantap, sehat-sehat terus nak, panjang umur, makin gede makin bagus di sini ya. Oke, selamat sore teman-teman Blast People semuanya dan koi lover pada umumnya. Nah, ini kelanjutan dari progres kolam jumbo angka 8 yang di fasilitas Blast Koi. Beberapa hari kemarin sebetulnya sudah ada beberapa ikan yang kita masukkan. Nanti cuplikannya juga teman-teman bisa lihat. Nah, mumpung ini ada tambahan ikan baru dan apa-apa saja poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam running kolam baru plus setelah ikan koi masuk ini, saya sekalian kepengen sharing. Jadi kebetulan ya pas prosesnya ini ada tambahan ikan, kita mau sharing dan kita nanti juga akan edukasi apa-apa aja poin-poin yang harus diperhatikan dalam kita memindahkan ikan baru ke kolam koi. Dan setelah ikannya masuk itu pun apa aja yang harus dilakukan, nanti coba tolong Norma buatin tulisannya. Boleh nih. Ya, oke. Nah, yang pertama adalah ini 3 ekor kebetulan yang akan kita masukin. Norma bisa shoot ke sana. Dan saya mengingatkan sekali lagi, sebelum ikan koi ini masuk ke kolam yang baru ini, baik ini satu sumber dari Blast Koi ataupun yang dari luar Blast Koi, kita tetap melakukan proses karantina yang standar. Nah, selama... itu tolong digarisbawahi ya Norma ya. Oke, selama berapa hari nih Kode? Kurang lebih 5 sampai 7 hari. Standar. Ya, kalau saya kali ini tidak mau bahas bagaimana karantina yang standar, di playlist pun kita sudah pernah beberapa kali buatin videonya. Ya, nah setelah ikan ini lolos proses karantina, ya kita cek, kita packing karena kebetulan showroom karantina untuk showroom yang di sini jaraknya beda beberapa blok, jadi kita terpaksa packingin. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus ingat bahwa mau itu ikan dari kolam Blast yang lain ataupun dari luar, kita tetap melalui proses karantina seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, ikan koi itu salah satu yang membuat ikan ini gampang sakit, kemudian gampang stres dan lain-lain itu adalah parameter air yang tidak sama. Terlalu contohnya signifikan gitu ya. Ya, contohnya nih, tadinya mungkin dari kolam Blast yang A, tadinya dari kolam Blast yang C, tadinya dari kolam Blast yang D. Itu di sana dia sudah mapan semua. Setuju ya teman-teman sampai sini ya. Mau kita sekarang pindah kolam baru yang spek filternya ini paling bagus. Ini spek filter yang terbaik di semua fasilitas Blast Koi Center Semarang. Jadi kita ada 13 kolam, ini spek yang paling bagus dan kebetulan tonasenya juga paling besar. Dengan estetika dan yang hiasan baik itu landscape, tanaman dan lain-lain juga ini yang terbaik. Tapi ingat, ikan ini sebelumnya sudah mapan di kolam-kolam Blast Koi dan yang luar yang lain gitu loh. Nah, salah satunya adalah yang harus kita stabilkan adalah suhu air. Nah, tipsnya untuk menstabilkan suhu air yang pertama, kantong plastik ini biarkan tetap seperti ini. Kita bersihin dulu, tadi udah dibersihin di lap, ya, di lap pakai alkohol. Kemudian kita apung-apungkan di kolam selama kurang lebih 15 menit. Udah cukup ya, ayo dipandu jadi supaya teman-teman bisa ibaratnya sambil belajar sama-sama. Ingat, yang pertama, semua ikan melalui proses karantina yang standar. Poin kedua, untuk menstabilkan suhu air, kita apung-apungkan dulu kantong plastiknya beserta airnya, jangan dibuka dulu, kurang lebih selama 15 menit, seperti itu. Ayo yang lain sekalian. Kalau buat masalah kolam, kan ada kolam dangkal, kolam dalam gitu kan suhunya beda-beda itu. Betul, makanya kita tetap perlu apungkan seperti ini tuh intinya untuk menstabilkan suhu yang ada di kantong plastik dengan yang ada di kolam ini supaya ikannya nanti masuk nggak kaget gitu loh. Nah ingat, ikan kaget rawan stres, imun turunnya, pertahanannya tubuhnya turun, gampang sekali kena sakit macam-macam. Jadi saya tekankan sekali lagi, kenapa sih kontraktor seperti kita memikirkan fasilitas filter, flow air di kolam, di media, harus pemilihan media bagus, kualitas air yang bagus. Kita memikirkan supaya koi kita ini prima, intinya gitu. Kayak seperti orang, kalau orang imunitas fisiknya, kesehatannya
imunitasnya itu prima, dia nggak gampang sakit. Bener kok. Betul ya. Tapi kalau kita badannya udah nggak fit, meriang, terus di lokasi yang nggak bagus, udaranya nggak bagus, nggak bersih, ditambah dengan dikasih makanan-makanan yang kotor, tambah sakit gitu. Nah, koi juga prinsipnya sama ya. Nah, supaya nggak kelamaan kita cut dulu. Karena ini 15 menit kita tunggu dulu ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan step selanjutnya. Oke. Nah, setelah 15 menit kantong plastik kita angkat lagi. Siapkan satu ember besar seperti ini menyesuaikan dengan ukuran ikan. Nah, ikan ini tuh ukuran sudah 55 BU up, mau masuk ke 60 BU. Jadi 55-nya ini sudah 5 BU-nya ini sudah 56 mau ke 57. Makanya saya masukin sini aja biar dia juga growth-nya makin gede, karena ini kapasitas, tonase, spek media, kemudian spek pompa dan lain-lain ini yang terbaik di semua fasilitas. Tuh. Nah, ikannya kan dilihat bisa lebih stabil, bisa fresh juga, padahal dia udah habis melalui proses karantina. Kemudian juga kita lihat badan-badannya nggak ada yang gurat merah, nggak ada yang luka, nggak ada yang memar, siripnya kebuka semua. Itu salah satu ciri-ciri parameter bahwa ikan ini sehat dan siap dipindah ke kolam. Nah, kita lakukan yang namanya proses pembilasan PK seperti biasa. Yuk kita PK sekarang di sini sambil diraba-raba dicek. Ya, nah ini sekedar catatan sekalian. Ini adalah mukasi ogon dari Majestic Koi Farm, salah satu farm terbaik di Indonesia yang parent dan anakannya ini sangat keren-keren sekali. Ini ikan belum ada 2 tahun, umurnya sudah tembus 55 BU, hampir ke 60 BU. Dan parentnya mukasi ogon ini 80 cm ke atas. Ini secara anatomi, karantina 1 minggu lebih, tuh lihat tuh. Stud body nggak ada turun-turunnya dan ini jantan. Nah ini kebetulan available dan sebetulnya semua yang di kolam sana itu available semua. Nanti teman-teman yang suka ikan jumbo juga jangan sungkan langsung kontak di bawah ini. Nah ini oleh rekan kita Dayat dicek, dibersihin, bentar aja, cuman beberapa detik seperti ini. Oke, sudah, yuk kita ambil lagi ya. Nah usahakan nanti setelah kita masukin kantong seperti ini, waktu masuk ke kolam ini hanya ikan koinya. Oh, berarti nggak ada sama air bekas PK-nya, bekas bilasnya jangan. Tapi kalau kena sedikit-sedikit ya nggak apa-apa juga gitu loh. Tapi usahakan sebisa mungkin itu ibaratnya ikannya saja. Nah, dikenalin sama air yang di kolam dulu, yang sebagai habitat utamanya untuk nanti dia hidup di sini, biar dia nggak kaget. Oke, mantap, sehat-sehat terus nak, panjang umur, makin gede makin bagus di sini ya. Nah, nah yang lainnya nanti kurang lebih 2 juga sama ya. Kita supaya nggak kelamaan, next stepnya apa? Kita sambil nanti ikutin videonya, teman-teman nanti saksikan terus, ikutin. Oke, nah itu tadi prosesnya ya teman-teman ya. Jadi saya ulang, intinya semua ikan yang mau masuk ke kolam baru sudah melalui proses karantina yang standar. Yang kedua, stabilkan suhu air dan parameternya, diapung-apungkan kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah 15 menit baru kita buka kantong plastiknya. Nah, sebelum masuk kolam biasanya kita bilas dengan PK untuk sekalian pengecekan. Jadi PK itu tidak usah terlalu pekat dan jangan terlalu lama juga, hanya beberapa detik. Gitu. Nah, setelah di PK, dicek, diraba-raba, kita bawa pakai kantong plastik. Kalau memang nggak punya serok handling, pakai kantong plastik. Nah, kenapa saya suka pakai kantong plastik? Ikannya kelihatan. Kalau pakai serok handling yang gelap itu kan dia nggak kelihatan, meronta-meronta dan lain, kan pergerakannya nggak jelas. Jadi pakai kantong plastik paling efisien dan efektif. Nah, yang keempat, setelah itu kita perhatikan gerak-gerak ikan yang lama maupun ikan yang baru yang ada di kolam nih. Kamu perhatiin nih. Nah, kalau ikannya ini rata-rata berenang aktif semua, meskipun ada yang masih kadang sedikit-sedikit flashing, airnya sedikit ada berbuih, kemudian ada juga yang siripnya kadang buka, kadang nutup, itu nanti supaya nggak kepanjangan saya bahas di satu video khusus aja. Wah, boleh. Nah, intinya setelah itu biasanya kalau kolam baru ya, ini kolam baru ya, kalau kolam lama nggak perlu. Karena ingat kolam baru ini parameter airnya belum jadi 100%. Fungsi-fungsi media mekanik maupun biologis di filter juga belum bekerja optimal, perlu waktu, apalagi ini baru running setelah diisi ikan ini baru sekitar 5 hari. Jadi running air 4 hari, hari kelima masuk ikan pertama yang periode masuk sampai yang kedua ini baru sekitar 7 harian. Jadi baru running 1 minggu. Udah mecer-mecernya usia kurang lebih antara 2 sampai 3 bulan. Ya, tapi biasanya nanti genep sebulan aja dengan standar spek filter kita udah celing banget. Nah, makanya kalau normal lihat bandingin waktu air running sebelum diisi ikan dengan ikan kualitasnya bagus waktu belum ada
ikannya. Makanya saya sering ngomong, wah Pak, kolam tuh jangan bikin mahal-mahal, yang murah aja, yang penting airnya bening kok. Ya silakan, bening nggak ada ikan, setelah ada ikan makan, rasain tuh kalau yang nggak bener tuh ya. Sistemnya saya bener, sudah kelihatan. Sudah kenyang teman-teman. Jadi kadang ada yang dengan kita merasa kemahalan, padahal sebetulnya kalau yang ngerti ya, kita ini malah termasuk murah loh. Karena spek kelas filternya, spek konstruksinya, apalagi spek finishing dan estetikanya, kalau orang yang ngerti itu dia pasti paham gitu loh. Jadi kita bukan mahal ini karena kita mau naikin harga, tapi dengan spek dan kualitas yang memang di atas rata-rata juga gitu loh. Nah, sekali lagi, kolam itu ketahuan bermasalah atau enggak setelah ada ikan dan setelah dikasih makan. Masalahnya itu. Wah, kalau cuman kosong isi air doang ya nggak kelihatan gitu loh. Nah, setelah itu biasanya ini dengan catatan kolam baru ya, ikan lama dan ikan baru yang masuk, setelah tadi tercampur, saya treatment FMG setengah dosis. Ya, jadi FMG kalau ada kasus yang berat, misalkan kena sakit masal satu kolam, kena crash bakteri satu kolam, kena jamur insang satu kolam, itu dosisnya kurang lebih 10 milian per 1 ton. Nah, ini karena hanya untuk antisipasi dan jaga-jaga karena ada ikan baru masuk, plus ikan lama yang sudah duluan di sini dan ini kolam baru, saya kasih dosisnya 50%, jadi 5 gram per 1 ton. 5 mili, sorry. 5 mili. Ya, nah, saya itu memang terus terang tidak terlalu detail, tapi patokan saya ini satu botol kalau dosis normal itu setengah untuk kapasitas 50 ton. Nah, jadi ini saya kira-kira saya ambil seperempat. Ya, itu belinya di toko-toko ikan. Belinya kita udah sering, nanti teman-teman kalau yang mau nanya kontak di adminnya Blast Channel aja, kita nggak jualan, tapi kita nanti akan rekomen obat-obatan apalagi FMG yang memang kita sudah biasa langganan, dan saran saya jangan sembarangan beli di Tokped. Nah, gitu, kalau palsu ngejar murahnya, ngejar wah di Tokped lebih murah, terpaut 10.000, 15.000, amit-amit kalau palsu malah jadi masalah. Satu kolam gitu bisa bermasalah. Ya, gitu, nah palsunya itu kadang bukan cuma palsu yang berbahaya Norma. Kalau obatnya palsu dikasih dia tidak efek atau tidak konjat istilahnya, kan ya akhirnya malah resiko buat ikannya yang ada masalah gitu ya. Nah, ini FMG kita tuang sekitar seperempat botol aqua. Ini udah saya pindah-pindah gini biar bawanya sama nyimpennya enak. Nah, berarti itu ditaruh di waterfall ya kok? Ya bebas sih sebetulnya, mau di waterfall sini, mau di kolam, di apa. Cuman saya senangnya kalau ada sungai panjangnya ini, kita jog di sini, jatuhnya ke sini, ini dia nyampurnya cepat. Seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman, salah satu tips, ini kenapa kolamnya ini masih agak beriak, karena flow kolam untuk pompa, arus, dan aerator ini saya maksimalin dulu. Karena ikan kencengin baru. Ikan baru. Nanti sudah air makin mapan, setelannya saya kurangin 25% semua. Baik itu arus, pompa utama yang output ke waterfall, aerator, itu kita kurangin semua. Yang di chamber biologis pun, yang di chamber-chamber ini, aerator saya polin semua saat ini. Nah, makanya enaknya kalau kita bangun kolam dengan plan dan sistem yang bagus, kita itu penyetingan itu tuh gampang. Tapi kalau yang kolamnya memang bikinnya asal-asalan, ya nggak bisa setting-settingan. Bahkan kadang terlalu gede, terlalu kecil, ya sudah nggak bisa diapa-apain, karena itu sudah pakem, tertanam di dalam konstruksi. Jadi airnya jadi agak warna biru ya? Betul, agak kebiruan. Nah, semoga tidak hujan Norma, karena saya kan selalu bilang bahwa kalau kolam baru itu kena air hujan itu kurang bagus. Bahkan kolam lama pun itu kalau curah hujannya terlalu tinggi, ini kan full outdoor semua tuh teman-teman tunjukin, tanpa atap sama sekali, tanpa tutup sama sekali. Dan saran saya hati-hati, jangan sembarangan bikin kolam outdoor dengan spek kolam, dengan spek filter yang asal-asalan. Nanti teman-teman malah capek. Ikan gampang sakit, gampang mati, airnya gampang butek, gampang berlumut, lumutnya terbang banyak. Ya itu karena yang saya bilang kolam outdoor ini tantangannya sulit sekali. Tapi teman-teman kalau yang nggak percaya, mau buktiin omongan saya, wah Pak Blast itu, Pak Ade itu karena kolam bikinannya dia, enggak, silahkan mampir ke sini. Kalau ada kolam outdoor ini ada kanopinya satu aja yang di sini, nah teman-teman boleh pilih ikan gratis ambil, gitu loh. Ya, tapi ini terbuka semua, kasih lihat teman-teman. Ini semua cuma bantuan. Hujan-hujan, panas-panas, kena angin kemarin waktu pohonnya mau roboh juga jatuh ke kolam, ya seperti itu. Tapi memang terus terang ini saya jadiin display dan tantangan. Saya cuma mau tunjukin ke teman-teman bahwa kita kalau buat kolam di outdoor aja dengan spek yang seperti ini, tingkat kesulitan alam seperti ini aja bisa, apalagi kolam indoor, itu lebih gampang lagi. Iya, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti next video saya akan kasih parameter atau ciri-ciri kenapa kolam kita yang baru, meskipun sudah ada ikan koinya, belum saatnya dikasih makan. Nanti tanda-tandanya apa aja saya kasih yang gampang-gampangnya. Supaya teman-teman nanti belajarnya enak, terutama baik yang penghobi baru yang masih newbie.
Ya, nah semoga tadi videonya bisa bermanfaat dan mengedukasi teman-teman. Sekali lagi jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.